warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, alhamdulillah, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka Bimtek Pemulihan dan Transformasi Pembelajaran melalui literasi di SDN 1 Penanggungan. Nah, jadi kita punya kompetensi kepemimpinan, kemudian kompetensi sosial, kemampuan melakukan komunikasi dan interaksi secara efektif dalam berkolaborasi sesama pemilih dan tenaga kependidikan, melibatkan orang tua wali dan masyarakat dalam pembelajaran serta mengembangkan diri dalam organisasi profesi dan lainnya yang lebih luas. Terakhir, kompetensi profesional, kemampuan menguasai materi esensial. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil dari jawaban kami, yaitu soal nomor 2 yang soalnya teks untuk kegiatan membaca pembelajaran tidak hanya teks tertulis saja. Jawaban kami benar karena literasi itu tidak hanya teks tertulis, tetapi ada juga teks tulisannya. Contohnya seperti menceritakan kembali cerita yang pernah diceritakan. Karena literasi itu tidak hanya membaca dan menulis, dalam pengertian sempit yaitu mengeja atau membaca dengan fasih dan keterampilan menulis yang mekanistis. Jadi kemampuan membaca seseorang yaitu kemampuan memahami bacaan, menganalisis dan merefleksi, menunjukkan kecakapan dan konsep literasi dengan kelompok masing-masing. Sekarang saya tanya, ada nggak pemahaman dari Bapak Ibu sekalian yang berubah dari tentang konsep literasi? Ada kan? Ya. Nah, sekarang tugasnya tadi sudah dibagi kertas plano dan alat tulis itu untuk mengerjakan tugas ini untuk penulisan perubahan pemahaman terkait literasi, yaitu ada perubahan pemahaman lama, pemahaman baru, dan alasan perubahan pemahaman tersebut. Bapak Ibu tuliskan di kertas plano yang sudah dibagikan. Tulis nama kelompoknya, setelah itu tempel di papan. Brosur, cerpen, blog, iklan, dan lain-lain. Nah, teks multimodal di sini merupakan teks yang disajikan melalui perpaduan mode antara teks visual atau gambar statis, gambar yang diam, atau lisan, aural. Teks multimodal merupakan teks yang dekat dengan kehidupan siswa saat ini, yaitu yang biasa mereka lihat, dengar, dan akses. Yang kedua, teks multimodal dapat berasal dari sekolah, rumah, dan masyarakat tempat tinggal siswa. Selanjutnya dia baca. Nah, apalagi gambarnya menarik gitu. Selanjutnya, bahkan teks multimodal yang membiasakan siswa untuk menggunakan bentuk informasi yang beragam dan menghasilkan bentuk informasi yang baru. Dengan menyimak, membaca, dan memirsa teks multimodal, siswa akan terbiasa berpikir kritis dengan cara menanggapi, menganalisis, dan merefleksi materi di dalam teks tersebut. Bapak Ibu sekalian, pengalamannya, apa yang harus kita pertimbangkan saat memilih buku? Bacaan untuk anak. Siapa? Coba. Izin menjawab, kalau menurut saya, untuk pengalaman saya mempertimbangkan saat memilih buku bacaan itu disesuaikan dengan umur atau jenjang. Misalkan jenjang kelasnya yang kelas 1 itu dikasih buku yang bacaannya hanya terdiri dari beberapa kata. Kemudian kalau untuk yang kelas tinggi itu dia bisa bukunya yang udah bacaannya sudah banyak gitu, terdiri dari beberapa kata. Contohnya kayak yang kayak buku yang ini kan, ada warna pelangi. Kalau yang ini masih terjangkau dia untuk kelas 1. Kemudian kalau untuk kelas 6 itu dia bisa terdiri dari beberapa kalimat atau yang sudah kalimatnya sudah panjang gitu. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar. Itu tadi yang tulisannya besar-besar, hurufnya sedikit, kata-katanya masih sedikit, dan mereka itu harus mudah mengakses di lingkungan sekitar mereka. Jadi untuk bacaan jenjang kelas rendah itu nyusun bukunya di perpus harus di bawah, karena kalau di atas mereka kan nggak nyampe kalian ya. Tapi kalau untuk kelas tinggi boleh di atas, sekiranya bisa dijangkau oleh mereka. Dan untuk peletakannya harus menghadap depan, jadi covernya bukan miring-miring.
Ya makanya kayak gini mas. Kalau di mana makan anak-anak juga pak. Kenapa anak-anak pemain di bawah kalau di rumah itu merupakan strategi marketing. Karena kalau di atas pasti mereka nggak lihat kan. Apalagi dikasih rata-rata di depan kasir itu ada Kinder Joy, ada permen, ada apa, ada coklat, makan itu kita di depan kasir. Karena kalau orang tuanya lagi bayar, anak-anaknya sambil dialog dengan anak saat membacanya. Tuh, aku Jadi ada interaksinya kepada anaknya. Terus anak dapat melihat gambar. Kita tunjukkan nih, anak-anak gambar apa yang dipegang ini, di buku ini gambar apa ya. Jadi anak otomatis jadi fokus, jadi tertarik, jadi menyimak apa yang kita tunjukkan. Yang selanjutnya interaksi dan koneksi. Jadi dorong anak berbicara, beri tanggapan, perluas dan perdalam jawaban seperti yang tadi dicontohkan. Yang selanjutnya aktivasi pengetahuan latar anak dan ajukan pertanyaan pemantik dan apresiasi anak. Cara menjaga pembelajaran yang menguatkan literasi yaitu ada 5. Pertama, kita harus menganalisis dulu ATP, TP atau KD-nya yang hendak diajarkan dengan strategi literasi. Analisis ATP diperlukan untuk melihat apakah ada kemampuan prasyarat yang diperlukan. Dan yang kedua, menentukan buku yang tepat untuk digunakan bersama TP atau KD tersebut. Yang ketiga, mempersiapkan diri terhadap buku atau membaca buku berulang, memahami konteks sosial budaya di dalam buku. Yang keempat, menentukan asesmen yang tepat untuk TP atau KD tersebut. Dan yang kelima, menyiapkan lembar kerja yang digunakan sebagai informatif sesuai dengan TP. Coba, sekarang ibu bawa sebuah buku. Ayo, buku apa ini? Siapa yang tahu? Buku apa? Siska Pinter. Ini namanya buku cerita. Jadi ini namanya buku cerita. Coba dilihat buku ceritanya ada warna apa aja di sini? Iya, ada warna. Iya, semuanya pinter. Ada warna biru, ada warna kuning, ada warna merah, ada warna abu. Coba dilihat lagi di buku ini ada gambar apa anak-anak? Di sini ada gambarnya, ada gambar yang banyak ya. Ada kucing, kemudian ada monyetnya bawa apa namanya? Monyetnya bawa sepeda. Nah, coba siapa yang bisa tebak kira-kira ini judul bukunya apa? Ayo yang lain. Ya coba yang apa ini? Monyet apa? Oh, terus monyet apa? Monyet lagi sepeda kok. Apa? Coba kita buka ya, judul ceritanya Momo dan Kucing. Coba kira-kira si Momo ini yang mana nih? Di sini yang jadi Momonya monyet. Ya, coba di sini judulnya Momo dan Kucing. Penulisnya Yohan Sri Utami dan ilustratornya Sari Karma. Coba anak-anak ini mau dengar? Coba sekarang kita buka bukunya yang pertama. Di sini judulnya ada Momo dan Kucing. Ya, selanjutnya di halaman yang kedua, ini coba dilihat. Ini ada siapa anak? Ada Momo naik di atas apa anak? Iya, di atas bu. Ada di sini ada rumah. Ada jendela. Kira-kira Momo ini sedang apa nak? Naik atas rumah. Sekarang ibu ceritakan. Momo ada di atas rumah. Momo berpegangan pada genteng. Seekor kucing mengintipnya. Wah, asik juga duduk di atas rumah, kata Momo. Kemudian ya, si Momo di mana sekarang nak? Kira-kira di sebelah apa ini? Coba lihat. Ini siapa? Ya, pintar langsung. Ya, coba kita lihat. Momo melompat ke atas pohon. Momo duduk di atas dahan. Kucing itu bermain di sekitar pohon. Wah, asik juga duduk di atas pohon, kata Momo. Kemudian si Momo berpindah lagi. Mana ini si Momo? Kemudian selain ada Momo, ada siapa lagi? Ada ayam, ada buku. Sedang apa ini si Momo? Iya, pintar. Coba kita lihat. Momo duduk di atas pagar sambil menggaruk kepalanya. Kucing itu sedang mengintip induk ayam dan anaknya. Wah, asik juga duduk di atas pagar, kata Momo. Jadi si Momo ini berpindah-pindah ya, nak ya? Yang pertama tadi di mana? Di atas pagar. Kemudian yang kedua tadi di bawah. Kemudian yang ketiga duduk di atas pagar. Pintar. Kemudian lihat di sini. Si Momo naik apa ini? Sepeda. Coba kita lihat. Siapa namanya Momo? Kucing. Momo ada di atas sepeda. Sepedaku berlari kencang, kata Momo sambil mengayuh sepedanya dan bernyanyi. Kayak mana coba? Ada yang tahu nggak lagu sepeda? Ring 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 ring. Coba kita nyanyi dulu coba. 1, 2, 3. Ring 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 ada sepeda, sepedaku roda 2, ku dapat dari ayah karena rajin bekerja. Kelompok pendidik dan tenaga pendidikan yang belajar bersama dan berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Jadi nanti tolong Bapak Ibu kita buat mombel di sekolah kita atau biasa disebutnya lagi ini lah. Kalau lagi kan terdiri dari beberapa sekolah ya. Kalau ini mombel ya misal untuk kelas rendah
berubah ini terus apa mereka bikin komunitas belajar sendiri. Desain komunitas belajar dalam sekolah. Yang pertama aktivitasnya yaitu kita harus bentuk dulu tim kecil. Di tahap aktivitasnya, kepala sekolah membentuk tim kecil yang terdiri dari sejumlah kecil PTK atau tenaga pendidik di satuan pendidikan yang dinilai memiliki kepemimpinan, komitmen tinggi dan pengaruh baik pada rekan sejawatnya. Nah, kepala sekolah di sini juga harus meyakinkan nih kepada tim kecil untuk mendukung terbentuknya komunitas belajar dan menjadi tim perintis komunitas belajar di satuan pendidikan. Dan aktivitas yang kedua, sosialisasi ombel dan pembebasan pemulihan dan transformasi pembelajaran. Di dalam aktivitasnya, kepala sekolah dan tim kecil bekerja sama untuk memberikan pemahaman terkait komunitas belajar, menyamakan persepsi dan meyakinkan seluruh PTK untuk mendukung dan turut serta aktif dalam kegiatan komunitas belajar. Aktivitas selanjutnya telah data literasi murid. Jadi pembebasan hasil pelatihan ini dilanjutkan dengan telah bersama berbagai sumber data literasi murid, baik dari rapor pendidikan,